DPRI Pusat. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat Allah yang Maha Kuasa, dengan didirikan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatukan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari gotong royong. Gotong royong adalah suatu istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama. Itulah pengertian dari gotong royong. Dan yang kedua yang saya jelaskan adalah bentuk-bentuk dari gotong royong. Berikut ini adalah bentuk gotong royong di dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kerja bakti dalam membangun fasilitas bersama. Contohnya, membangun jembatan desa. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan setempat secara berkala. Contohnya seperti gugur gunung di Yogyakarta. Yang ketiga, tradisi gotong royong ketika panen tiba. Contohnya, Basiru di Lombok. Terima kasih, itulah saya sudah menjelaskan pengertian dari gotong royong dan bentuk-bentuk dari gotong royong. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benaya Akai, atau asal sekolah Santo Krispa kelas 7C. Tempat belajar di samping gereja pusat. Saya akan membacakan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur atas berkat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu ikut membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elia Manengke, kelas 7C, kelompok mengantung asik. Saya akan mengumpulkan tugas WKN. Yang pertama, menjelaskan pengertian gotong royong atau kerjasama. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong membersihkan jalan, sungai, dan lingkungan sekitar. Gotong royong membangun rumah, jalan. Gotong royong menjamin lingkungan masyarakat. Salam, saya dengan kelas yang kelas 7A SMP Puspa ingin membacakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
keadilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia bekerja bersama-sama demi mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bentuk-bentuk dari gotong royong. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari gotong royong. 1. Kerja bakti dalam membangun fasilitas bersama. Contohnya membangun jembatan desa. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan setempat. Contohnya seperti gugur gunung di Yogyakarta. Yang ketiga, tradisi gotong royong saat panen tiba. Contohnya Basiru di Lombok. Itulah penjelasan saya tentang pengertian gotong royong dan bentuk-bentuk gotong royong. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rizky Legi, kelas 7B, kelompok bukan akan mengerjakan tugas PKS tentang pengertian gotong royong dan bentuk-bentuk gotong royong. Satu, menjelaskan pengertian gotong royong adalah istilah Indonesia bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dua, menjelaskan bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia seperti membersihkan selokan dan mengerjakan jembatan dan lain-lain. Kenalkan, nama saya Jalan Soot, kelas 7A, kelompok Soot. Saya ingin mengerjakan tugas PKN. Nomor pertama, menjelaskan pengertian gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Nomor 2, jelaskan bentuk-bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Bentuknya seperti kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Terima kasih. Kelas 7B, kelompok PKN. Saya akan mengerjakan tugas PKN tentang pengertian gotong royong dan bentuk-bentuk gotong royong. Yang pertama, tentang penjelasan gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama. Nama saya Joel Rusan dan saya berasal dari SMP Kris Pasilia dan saya akan membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Yesus sekolah kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berkeser kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas 7A, kelompok Indonesia, saya akan mengerjakan tugas PKN. Nomor pertama, menjelaskan pengertian gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Nomor 2, menjelaskan bentuk-bentuk gotong royong seperti membangun jembatan, membangun rumah, dan membersihkan lingkungan. Nama saya Marseli Kindangen, kelas 7B, kelompok Mangangantung Lasik. Saya akan membuat tugas PKN.
Nomor 1. Menjelaskan pengertian gotong royong atau kerjasama. Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Nomor 2. Menjelaskan bentuk-bentuk gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Membuat jembatan, membuat jalan, dan membersihkan lingkungan. Siang, perkenalkan nama saya Michiko Miranda Akai. Saya dari kelas 7B mau menyampaikan soal atau tugas yang diberikan oleh Serandi Rondonuwu. Sebutkan bentuk-bentuk gotong royong. Gotong royong ada di mana saja, di sekolah, lingkungan masyarakat, dan di rumah. Contoh gotong royong: membersihkan selokan bersama-sama, jangan membuang sampah di sungai, membangun pos kamling, membangun WC umum, membantu tetangga bila kena musibah, dan membangun jalan bila rusak, dan lain-lain. Terima kasih, salam sehat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh. 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saya misalnya Minala, saya akan menjelaskan nama lain gotong royong dan arti kata gotong royong. Saya akan menyebutkan duluan jenis-jenis kata lain gotong royong. 1. Meninggal Soekarto berasal dari daerah Sumatera Barat. Dan kedua, Sukaburan berasal dari daerah Palembang. Ketiga, Gugur Gunung berasal dari Jawa. Keempat, Palus berasal dari Minahasa. Kelima, Subuk berasal dari Bali. Hanya itu nama lain gotong royong yang ada di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan arti kata gotong royong. Gotong royong adalah ciri khas budaya masyarakat Indonesia yang didorongnya kesadaran. Perkenalkan, nama saya Nikita Stefania Mangangantung, kelas 7C, kelompok 3, keluarga Mangangantung Lasik. Saya ingin menjelaskan tentang tugas PPKN. Yang pertama tentang pengertian gotong royong. Pengertian gotong royong adalah istilah Indonesia untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, penjelasan tentang gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya membersihkan dalam atau luar tempat ibadah, contohnya gereja atau masjid. Yang kedua, membersihkan rumah bersama keluarga. Yang ketiga, membersihkan selokan dengan masyarakat. Dan contoh lain gotong royong adalah ketika mengangkut sebuah rumah papan, masyarakat secara bergotong royong atau bahu-membahu memindahkan rumah papan tersebut ke tempat yang satu ke tempat yang lain, dan itu sesuai keinginan pemilik rumah. Sekian, terima kasih. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan dengan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha besar, kemanusiaan yang adil dan beradab, meskipun Indonesia dan rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kenalkan, nama saya Tali Panawan, saya kelas 7A, kelompok 3. Saya ingin mengerjakan tugas PPKN, menjelaskan pengertian gotong royong atau kerjasama. Adalah gotong royong merupakan istilah bentuk kerjasama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu anggota masyarakat yang kesusahan. Perkenalkan, nama saya Pehertuda, kelas 7B, tempat belajar samping Gereja Pusat Sediaan. Saya akan membacakan Undang-Undang Dasar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan itu kemerdekaan. Kemudian dan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kemerdekaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan. Perkenalkan, nama saya Eklesia Yudita Pinongkol, kelas 7B, kelompok Mangangan Tumasik. Saya akan mengerjakan tugas PKL. Nomor 1, menjelaskan pengertian gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nomor 2, bentuk-bentuk pengertian gotong royong seperti membangun jalan, membangun sebuah bangunan, rumah, jembatan, atau